Ya, minta tolong direkam ya, Ani. Oke. Mulai sekarang udah direkam ya, Bu? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Host kenapa disable nih, Mas? Minta tolong Saudara Ani share screen di bawah yang hijau diubah menjadi all participant. Untuk yang lain bisa di mute dulu ya suaranya ya. Minta tolong kerjasamanya, yang lain bisa di mute. Ahmad Muharori di mute, Iin, Sumarni, atau host bisa unmute semuanya dulu. Iya. Sudah, Bu. Kita lanjutkan untuk video, untuk fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Sudah selesai Bu Safa rekam, ini tinggal upload ke YouTube ya. Ini masih nunggu waktu karena Bu Safa agak sibuk banget dengan e-learning juga, dengan yang lain juga. Setelah Bu Safa upload di YouTube, linknya nanti Bu Safa kirim di grup ya. Ini sebenarnya untuk yang keseimbangan untuk materi hari ini sebenarnya sudah Bu Safa rekam juga, tapi tidak masalah. Sambil menambah-nambah, siapa tahu dengan rekaman itu ada yang perlu ditanyakan, kita komunikasikan di via Zoom meeting. Kita lanjutkan. Ini belum bisa loh, Ani. Di share screen-nya belum bisa, Ani. Yang di bawah, yang hijau, share screen, diklik, diubah ke all participant. Oh, bukan. Ya. Yang share screen ini, yang share screen di bawah, diklik kanan aja nih. Itu ditutup dulu, stop. Stop share screen dulu. Ini stop. Ini nih. Yang warna merah, Ani. Stop. Iya. Oke. Stop screen. Yang ini, yang share screen di bawah, yang hijau diklik kanan. Diklik kanan. Yang multi ya? Yang multi ya, Bu? Ya. Iya, multi, betul. Oke, sudah. Sudah? Apa sudah ada video? Ada ya? Share screen Bu Safa apa sudah ada di situ? Sudah jelas. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Bentar. Agak lemot. Oke. Ini untuk materi di minggu ini kita sebenarnya ada materi mengenai keseimbangan pasar ya. Untuk equilibrium atau keseimbangan di sini ini merupakan satu pertemuan di mana ada kurva permintaan dengan kurva penawaran yang saling berpotongan. Itu yang disebut dengan equilibrium. Untuk equilibrium di sini ini bisa kita lihat di gambaran kurva, di mana saudara bisa lihat ada schedule permintaan mulai dari harga $0 sampai $3. Schedule penawaran seperti yang Bu Safa jelaskan di minggu kemarin, bahwa kalau di penawaran di situ, kalau misalnya harga semakin naik, itu pasti permintaan pasar itu pasti akan semakin naik juga. Ini sesuai dengan hukum permintaan ya. Kalau penawaran harga naik, maka jumlah yang diminta semakin turun. Gitu. Nah, ini bisa saudara lihat, untuk equilibrium ini terjadi pada saat harga $2 ya. Ketika harga $2, ketika harga $2, jumlah yang diminta maupun yang ditawarkan itu sama-sama sebesar 7 unit. Ini yang disebut dengan titik equilibrium. Sehingga ketika kita
kita menggambarkan ke salah satu kurva permintaan dan penawaran, ini adalah harga equilibrium $2 dengan kuantitas equilibriumnya itu sebesar 7 unit. Nah, untuk yang perpotongan antara kurva permintaan, ini kurva permintaan yang miring dari kiri atas ke kanan bawah ya. Ini kurva permintaan, kalau kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, untuk titik perpotongannya ini adalah dinamakan equilibrium atau kurva keseimbangan. Itu ya, ini bisa saudara pahami. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Untuk mencari keseimbangan pasar, otomatis kalau keseimbangan pasar, harga sama untuk baik QS dan QD itu sama. PD dan PS, harga permintaan, harga dari sisi konsumen PD, dan harga dari sisi produsen itu sama. PD sama dengan PS. Ini fungsi permintaan, fungsi penawaran. PD sama dengan PS. Atau kita bisa mencarinya dengan QD sama dengan QS. Artinya kuantitas demand atau jumlah barang yang diminta itu pasti dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Ini rumus untuk mencari keseimbangan pasar. Ini ada contoh untuk yang kemarin kita kan sudah berhasil menghitung fungsi permintaan dengan fungsi penawaran ya. Ini silahkan saudara bisa mencoba di rumah nanti gimana cara bisa mencari keseimbangan pasarnya. Saudara bisa mencari pakai PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Ini Bu Safa minta nanti di-upload di e-learning ya besok. Mulai besok ini untuk kurvanya silakan saudara buat juga kurva keseimbangannya seperti ini. Ini bisa saudara buat juga. Selanjutnya kita langsung ke penerapan fungsi linier. Untuk penerapan fungsi linier, ini penerapan fungsi linier di sini untuk keseimbangan pasar di sini sebenarnya dipengaruhi oleh adanya pajak dan subsidi. Saudara tahu nggak apa itu pajak? Ada yang bisa apa itu pajak? Saudara Permata? Apa itu pajak, Saudara Permata? Ini yang lain yang videonya ditutup bisa dibuka dulu ya. Saudara Siva? Saudara Siva? Saudara Siva tahu apa itu pajak? Kalau pajak itu yang bayar siapa ya? Kalau pajak? Kalau pajak siapa yang bayar? Kita. Masyarakat ya. Kalau pajak itu adalah pajak sejumlah tertentu yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, kalau wajib pajak itu pastinya masyarakat, yang menerima adalah pemerintah. Kalau subsidi kebalikannya, kalau subsidi kita yang menerima sebagai masyarakat di suatu negara. Nah, tugas pemerintah yang mensuplai subsidi tersebut, yang memberikan subsidi tersebut. Nah, untuk pajak dan subsidi ini akan pasti mempengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yang tadi pasti sangat dipengaruhi oleh pajak dan subsidi. Kita bahas satu persatu ya. Adanya pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, di mana adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual. Artinya harga jualnya semakin mahal apa semakin murah dengan adanya pajak? Semakin mahal. Akan semakin mahal, bagus. Nah, semakin mahal seberapa Bu besarnya? Sebesar tarif pajak. Kalau misalnya pajaknya naik 3 unit, maka kalau misalnya harganya naik $3, berarti pajak tersebut juga naik sebesar
sebesar $3 per unit. Otomatis di sini sebesar tarif pajak. Artinya kalau misalnya harga jual barang mengalami kenaikan itu disebabkan karena kenaikan tarif pajak. Itu ya, sehingga fungsi penawarannya pasti akan berubah. Dengan demikian harus saudara ingat untuk keseimbangan pasar itu yang berubah adalah fungsi penawarannya karena hanya mempengaruhi harga jualnya. Oke ya, ini bisa dipahami ya semuanya ya. Kalau fungsi permintaan tidak berpengaruh sama sekali, yang berpengaruh hanya fungsi penawarannya. Sehingga yang berpengaruh adalah PS-nya. Kalau PD tetap. Kita langsung saja di sini. Kalau saudara perhatikan di sini ada keseimbangan sebelum pajak atau tax, di mana untuk rumusnya PD sama dengan PS ya. PD sama dengan PS. Kakak, Adek. Kita lanjutkan kembali. Untuk keseimbangan sebelum pajak, kita lihat ada PD sama dengan PS, di mana untuk keseimbangan setelah pajak, saudara lihat PD sama dengan PS plus tax. Artinya hanya fungsi penawarannya saja yang berubah. PS fungsi penawaran ditambah besarnya tax atau pajak. Nah, di sebelah kanan bisa saudara lihat, di sebelah kanan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah kurva keseimbangan. Yang vertikal ini adalah P atau price, sedangkan yang horizontal adalah QD dan QS, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Sehingga kalau misalnya harga pada titik P, bisa saudara lihat, harga ketika pada titik P, jumlah yang diminta adalah dan juga jumlah yang ditawarkan sebesar Q. Sehingga untuk kurva penawaran dan kurva permintaannya, ini adalah pertemuan atau titik perpotongan antara kurva dan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ini adalah kurva permintaan. P dan Q kita hubungkan dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kurva penawaran kita hubungkan dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, yang di perpotongannya ini adalah titik keseimbangan QP. Q adalah jumlah kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sebelum adanya pajak. P harga sebelum adanya pajak. Dengan demikian, ketika ada pajak berarti P-nya bertambah ya, bertambah naik sebesar PT. Awalnya di P adanya pajak, pasti harganya akan naik dong ke PT. Dengan demikian jumlah yang diminta dengan yang ditawarkan akan naik apa turun? Akan naik apa turun ketika harganya PT? Halo semuanya? Turun. Ya, akan turun. Iya. Kalau misalnya harganya naik, pasti orang tidak akan membeli atau mengurangi pembelian. Pasti QD-nya akan turun ke sebesar QT. Nah, karena orang pada tidak mau membeli barang atau mengurangi jumlah pembeliannya, pasti akan mengurangi jumlah barang yang diproduksi juga kan. Dengan demikian QS-nya juga ikut turun. Yang semula dari Q turun ke QT. Sehingga bisa ditarik keseimbangan baru di sini. Ini tetap kurva permintaannya karena tidak akan pernah berubah di sini. Hanya garis lurus sebesar ini saja dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kurva penawarannya akan bergeser. Kalau terjadi kenaikan pajak berarti bergeser dari S ke ST. Sehingga keseimbangan baru bisa saudara lihat. QT adalah jumlah atau kuantitas barang yang diminta dan yang ditawarkan sebesar QT. Kalau PT ini adalah
harga setelah mengalami perubahan setelah adanya pajak PT. Sehingga di sini keseimbangan barunya adalah KIT, PT. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Artinya Ibu. kalau misalnya harga bertambah, harga naik, otomatis akan berpengaruh. Kalau misalnya adanya pajak, ada pajak pasti akan berpengaruh pada fungsi penawaran itu saja. Sehingga PS itu pasti plus tax atau plus T. Sehingga akan merubah fungsi penawarannya. Kita langsung saja ke sini. Untuk fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 Q. Ini kebetulan sudah diketahui ya fungsinya ya. Yang tadi kan Bu Safa minta hitung keseimbangan yang baru. Kalau yang sini ini sudah ketahuan fungsi permintaan dengan fungsi penawarannya ini sudah diketahui. Diketahui untuk fungsi penawarannya P sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Maka ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang kedua, berapa besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, berapa besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Dan yang terakhir, berapa besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah. Ini. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini Bu Safa sudah membuat langkah-langkahnya. Ini langkah penyelesaian ada 5 ya. Ada 5, ini kecuali kurvanya. Kalau kurvanya bisa saudara penyelesaiannya, ini keseimbangan pasar sebelum kena pajak, ini kan pastinya rumusnya PD sama dengan PS kan. Kalau keseimbangan pasar dengan perhitungan pajak berarti kenapa Bu Safa beri PS aksen? Karena untuk membedakan antara fungsi penawaran sebelum kena pajak PS dengan fungsi penawaran setelah kena pajak atau PS aksen. Sehingga PS aksen bisa kita temukan PS plus tax atau T. Ini ya, ingat-ingat ya. PS sama dengan PS plus tax atau T. Dengan demikian, untuk mencari pajak TK, tax konsumen sama dengan PE aksen. PE aksen di sini adalah harga ekuilibrium, harga keseimbangan setelah adanya pajak. Kalau PE di sini adalah harga ekuilibrium sebelum adanya pajak. Yang keempat langkahnya pajak dibayar N sama dengan T dikurangi TK. T dikurangi TK. T-nya juga kecil di sini. T kecil adalah pajak per unit yang ditarik oleh pemerintah. Kalau TK ini diperoleh dari langkah ketiga. Ini sangat mudah. Kalau misalnya pemerintah ini menetapkan pajak per unitnya misalnya 3 unit. Sedangkan TK-nya diketahui 2. Berarti total pajak yang dikurangi 2 sama dengan 1. Itu adalah pajak yang dibayarkan oleh produsen. Yang terakhir, pajak yang diterima oleh pemerintah, T besar. Ini baru T besar, tax. Ini diperoleh dari pajak per unit dikali Q equilibrium aksen. Ingat ya, ini yang dipakai hanya PE aksen dan QE aksen. Ini yang dari sini. Ini PE aksen ini adalah PT. QE aksen ini adalah QT. Kalau ini hanya PE
P equilibrium dan Q equilibrium. Artinya sebelum adanya pajak. Bisa dipahami ya semuanya. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan. Yang pertama, untuk keseimbangan pasar sebelum kena pajak bisa kita hitung 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Di mana yang sama-sama tidak ada variabel Q, kita pindah ke ruas kiri. 15 tetap, kalau 3 plus pindah ke ruas kiri menjadi apa tandanya? Minus. Min 3 ya. Sama dengan 0,5 Q tetap. Q awalnya min pindah ruas ke kanan menjadi plus Q. Sehingga kita bisa lihat 15 dikurangi 3 sama dengan berapa? 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 0,5 Q ditambah Q. Hasilnya berapa? 0,5 Q ditambah Q. Hasilnya 1,5 Q. Bagus. Sehingga untuk mencari Q berarti 12 dibagi 1,5. Hasilnya berapa? Q-nya hasilnya berapa? 12 dibagi 1,5. Hasilnya benar nggak sih 8? Iya, 8. Hasilnya benar ya? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang bisa saudara hitung di perhitungan di masing-masing di kertas kalian. Untuk mencari P, harga equilibrium, ini bisa saudara pakai di kedua fungsi. Hasilnya pasti sama. Dicoba ya, hasilnya pasti sama. Saudara masukkan ke fungsi PD, itu pasti hasilnya juga pasti 8. Saudara masuk ke fungsi PS, pasti hasil juga 7. Ini sorry ya, harga keseimbangannya itu pasti sama dengan 7. Saudara masukkan di kedua fungsi PD atau PS, hasilnya wajib sama dengan 7. Kalau tidak sama dengan 7, berarti hasilnya salah. Oke ya, ini bisa dicoba di rumah ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, ini keseimbangan yang baru. Keseimbangan sebelum pajak sudah diketahui bahwa Q equilibrium adalah 8. Sedangkan P equilibrium sama dengan 7. Oke ya, itu. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ada keseimbangan pasar setelah pajak. Di mana fungsi penawaran setelah pajak berarti P sama dengan 0,5 Q. Ini kan PS ya. 0,5 Q plus 3. Plus 3, di mana pajak unitnya adalah 3 per unit. Kita tambahkan 3 ya. Ini berarti kita sederhanakan P sama dengan 0,5 Q plus 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke ya, bisa saudara pahami ya. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak bisa kita lihat PD sama dengan PST atau harga setelah pajak. Atau bisa saudara tuliskan juga PD sama dengan PS aksen yang Bu Safa tulis yang di sini. PD sama dengan PS aksen ini juga bisa. Silakan semau Anda yang mana. Yang penting hasilnya benar, langkah pengerjaannya juga benar. PD sama dengan PS aksen. Ini sama. PD sama dengan PST. Di mana untuk mencari PST itu ditambahkan dengan pajak. Nah, untuk keseimbangan pasar setelah pajak ini berarti PD tetap 15 min Q, PST atau PS aksen 0,5 Q plus 6. Yang tidak sama-sama variabel Q kita taruh di sebelah kiri, berarti 6 yang awalnya positif menjadi negatif. 0,5 Q ini karena ada di ruas kanan tidak berubah tandanya, sedangkan min Q awalnya negatif pindah ruas menjadi positif. Nah, kita kurangi. 15 dikurangi 6 hasilnya berapa? 9. 0,5 Q ditambah Q hasilnya
1,5 Ki. Sehingga untuk mencari Ki berarti 9 dibagi 1,5. Hasilnya 6, betul nggak di situ? Iya, benar. Betul ya? Iya. Nah, untuk mencari P. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau di sebelum pajak, saudara bisa memasukkan ke semua fungsi, baik PD ataupun PS, hasilnya pasti P-nya akan sama. Kalau di setelah pajak, berarti saudara memasukkannya itu adalah dari fungsi penawaran setelah pajak. Berarti saudara masukkan ke sini. 0,5 Ki plus 6. Ki-nya saudara ganti dengan 6. 0,5 dikali 6 berapa di situ? Ini Bu Safa juga belum hitung. 0,5 dikali 6. 3. 3 ditambah 6. Hasilnya 9. Ini benar ya, 9 ya? Iya. Ini berarti saudara wajib memasukkan P. Untuk bisa mencari P, saudara masukkan ke PST atau PS aksen atau fungsi penawaran setelah adanya pajak. Bisa dipahami ya semua? Sehingga MET atau ME aksen bisa kita lihat Ki equilibrium aksen 6, P equilibrium aksen atau 9. Itu. Ini sangat beda. Kalau sebelum pajak keseimbangannya kan 8 dengan 7. Kalau setelah pajak itu harganya naik tapi kuantitasnya malah turun. Oke, itu adalah keseimbangan setelah pajak. Ini adalah besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Kita bisa mengetahui dari yang tadi apa? Untuk bisa mengetahui pajak yang ditanggung oleh konsumen TK, ini berarti PE aksen, harga setelah mengalami harga equilibrium setelah mengalami kenaikan akibat pajak dikurangi harga equilibrium sebelum pajak. Berarti harga sebelum pajak kan di sini ada 7 ya. Ini besarnya 7. Kalau harga setelah pajak 9. Berarti 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Ini adalah besarnya pajak per unit yang wajib dibayarkan oleh konsumen. Sama dengan 2. Di mana MET-nya 6, 9, ME-nya ini adalah 8 dan 7. Berarti 9 di sini adalah P aksen atau P equilibrium aksen, sedangkan 7 adalah P equilibrium saja. Sehingga 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Kita lihat ada berapa Bu jumlah pajak yang ditanggung oleh produsen. Ya berarti kalau produsen yang Bu Safa tuliskan yang tadi, kalau produsen berarti TP sama dengan T kecil dikurangi TK. T kecilnya kan pajak per unitnya kan sama dengan 3 kan ini. Pajak per unitnya kan sama dengan 3. Otomatis di sini bisa saudara lihat, ini berarti 3 dikurangi pajak per unit yang dibayar oleh konsumen. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti untuk produsen hanya menanggung pajak sebesar Rp1 per unit. Enak banget ya kalau produsen. Kalau produsen untuk pajaknya itu lebih kecil dibandingkan kita yang beli. Makanya kalau kita beli itu berarti pendapatan kita semakin berkurang untuk membayar pajak. Kalau penjualnya ya enak banget, sudah dapat untung, jumlah pajaknya juga lebih kecil lagi. Itu tanpa kita sadari sebenarnya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini berapa besarnya penerimaan pajak total oleh pemerintah? Ini berarti kalau pajak total yang diterima oleh pemerintah, ini berarti jumlah keseimbangan setelah pajak yang saudara pakai. Key equilibrium aksen. Kalau setelah pajak kan 6,9. 6-nya kan di sini key equilibrium aksen kan? Key equilibrium aksennya kan 6. Pajak per unitnya 3.
Untuk jumlah produksi sebanyak 6, berarti jumlah yang diterima pajaknya, yang diterima pemerintah dari masyarakat berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. 18. Semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, baik yang diminta dan yang ditawarkan, equilibriumnya pasti pajak yang diterima pemerintah akan semakin banyak. Itu yang menyebabkan salah satunya kenapa pemerintah penerimaan pajaknya itu termasuk salah satu penerimaan yang paling besar di negara kita. Karena kita juga negara tingkat konsumsinya sangat tinggi banget, sehingga otomatis kita juga butuh barang banyak. Ya seperti itulah, kita mengeluarkan uang banyak dan pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari pajak dengan lebih banyak. Itu. Ini adalah gambaran untuk pajak itu pasti akan mempengaruhi keseimbangan pasar, di mana harganya pasti akan naik. Untuk besarnya pajak yang dibagi, yang dibebankan kepada produsen dan konsumen itu diperoleh berdasarkan ini. TK, PE aksen dikurangi PE, kalau TP itu berarti besarnya T awal, T yang dibebankan oleh pemerintah dikurangi TK, sedangkan T yang diterima, total pajak yang diterima oleh pemerintah berarti T pajak per unit dikali Q equilibrium aksen. Jumlah kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan Q equilibriumnya. Tapi aksen setelah adanya pajak. Itu saja. Untuk kurvanya bisa dibuat seperti ini ya, nanti ya tinggal saudara masukkan saja harga awalnya berapa. Harga awalnya ini kan berarti kan ada 7, harganya 7, Q-nya sama dengan 8. Ya tinggal dimasukkan 7 dengan 8 di sini, harga awalnya 7, Q-nya 8. Nah, ketika harganya naik ke 9, PT di sini harganya 9, sedangkan kuantitas yang diminta dan ditawarkan ini turun ya sebesar 6 ya, kalau nggak salah ya yang tadi ya 6. Ya tinggal saudara hubungkan di sini nanti, itu adalah kurva penawaran sebelum dan setelah pajak. Adanya pajak menyebabkan kurva penawaran bergeser ke arah kiri. Bisa dipahami ya, bisa saudara buat di rumah kurvanya. Itu adalah pengaruh pajak kepada keseimbangan pasar. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ini Bu Safa lanjutkan ke pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Ini hanya kebalikannya saja. Kalau adanya pajak itu menambah harga atau menaikkan harga, kalau subsidi malah justru menurunkan harga. Gitu. Akan tetapi ini sama, yang berpengaruh ini sama-sama terhadap fungsi penawarannya karena akan merubah harga jualnya. Harga jualnya kalau adanya subsidi pasti lebih murah, kalau misalnya adanya pajak pasti harga jualnya lebih mahal. Itu saja. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah contoh-contohnya, bisa saudara coba-coba di rumah ya, seperti ini. Kita langsung saja. Ini langkah penyelesaiannya ini sama saja, cuma yang membedakan adalah PS aksennya. Kalau PS aksen di pajak itu PS ditambah tax atau pajak. Kalau di subsidi, PS aksennya sama dengan PS min subsidi atau S. Bisa dipahami ya semuanya? Kalau yang kedua adalah kalau subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Ini subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Kalau di pajak bisa saudara lihat. Kalau yang dipajak di sini, harga setelah pajak pasti semakin tinggi ya. Sehingga TK, pajak yang ditanggung oleh konsumen ini dari PE aksen, harga setelah adanya pajak yang naik, yang mengalami kenaikan dikurangi dengan harga sebelum adanya pajak. Kalau disubsidi itu kebalikannya, harga sebelum adanya subsidi itu pasti lebih tinggi.
otomatis yang dikurangi adalah PE-nya, bukan PE aksen. Nih, saudara bisa lihat SK subsidi konsumen ini diperoleh dari PE dikurangi PE aksen. Harga di PE, P equilibrium awal, itu lebih tinggi dari P equilibrium harga setelah adanya subsidi. Kalau subsidi yang dinikmati oleh produsen sama, cuma yang membedakan kalau di pajak ST, kalau di subsidi itu SP. Subsidi produsen sama dengan S kecil dikurangi SK. Ini sama. Kalau subsidi yang diberikan oleh pemerintah, ini jumlah total subsidinya ya, S besar sama dengan S kecil dikali Q equilibrium aksen. Ini sama. Ini sama juga, yang berpengaruh adalah Q equilibrium setelah adanya subsidi. Sama di pajak juga begitu. Q equilibrium aksennya yang dikalikan. Itu saja, yang lain bisa saudara pelajari sendiri ya di rumah. Ya, untuk kurvanya, oh iya, kurva subsidinya kayaknya nggak ada di sini. Kalau yang subsidi ini berbeda ya, kalau kurvanya, ini kenapa? Kalau subsidi, kalau kurva adanya pajak, kalau dengan adanya pajak, kurvanya itu, kurva penawarannya bergeser ke arah kiri. Kalau SS, kurva penawaran setelah adanya subsidi itu pasti akan bergeser ke arah kanan. Karena harganya turun, maka jumlah yang diminta dan yang ditawarkan akan bukan kecil. Kalau harganya turun kan orang kan mau beli kan semuanya kan, sehingga jumlah permintaan akan semakin banyak. Q-nya itu akan bergeser ke kanan, ke sini, semakin banyak. Kurva untuk jumlah yang ditawarkan juga akan mengikuti, akan bertambah banyak, sehingga kurva keseimbangannya itu akan bergeser ke kanan. Kalau kurva penawarannya kan, kalau kurva penawaran setelah pajak kan ke kiri. Kalau subsidi itu akan bergeser ke arah kanan. Ini ada di modul Busafah. Ada di modul Busafah, bisa saudara pelajari nanti. Itu saja. Ada pertanyaan? Oh iya, ini ada satu lagi, satu materi lagi. Minta tolong dong, itu siapa? Paulus, sudah bahasanya tidak Busafah. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk yang materi yang terakhir, ini ada surplus. Surplus itu, ini kelebihan ya. Surplus produsen dan surplus konsumen. Artinya ada kelebihan penawaran dari sisi produsen dan ada kelebihan permintaan dari sisi konsumen. Kalau kelebihan penawaran berarti jumlah yang ditawarkan QS itu pasti lebih besar dari QD. Kalau kelebihan permintaan ini pasti QS-nya itu lebih kecil dari QD. Karena kita lihat dari sisi permintaannya. Akan tetapi saudara bisa lihat di paling bawah, untuk situasi ini akan terjadi pada satu tingkat harga tertentu di luar harga equilibrium. Ingat ya, di luar harga equilibrium. Karena pada saat harga equilibrium itu pasti QD pasti akan sama dengan QS. Oke ya, QD pasti akan sama dengan QS ketika equilibrium. Untuk surplus konsumen dan surplus produsen itu terjadi di luar harga equilibrium. Sudah selesai? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Ini untuk yang PPT yang ini akan Busafah share ya, nanti ya.
Untuk yang PPT yang hari ini, Canggung Mustafa akan share nanti. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini ada 43 ya. Yang dari 2 kelas ada 43 yang hadir hari ini. Ada pertanyaan? Saudara Ibu Sylvia. Di mana video Anda, yang Saudara Sylvia? Yang permintaan tetap itu kayak mana ya, Bu? Maksudnya? Gimana maksudnya? Yang permintaan tetap gimana maksudnya? Ya kan tadi Ibu ada ngomong gitu, katanya permintaannya tetap gitu. Itu kalau harganya, bukan, itu fungsi permintaannya yang tetap, yang nggak berubah. Karena itu hanya berpengaruh pada harga jualnya saja. Sehingga fungsi permintaannya itu ini tetap. Yang berubah hanya fungsi penawaran saja. ya Bu. Oke, ya bisa sambil dipelajari ya. Ini kan masih besok tuh online learningnya. Ini besok kebetulan Bu Safa ada ujian skripsi ya besok ya. Ya Bu Safa akan berusaha untuk aktif. Mungkin kita akan bagi-bagi. Ini kan ada dua hari tuh. Karena kita ada ada keseimbangan subsidi dan keseimbangan pajak. Ini berarti hari Kamis. Hari Jumat saja ya. Ini Bu Safa takut hari Kamis tidak bisa mengomentari sama sekali karena biasanya ujian skripsi itu sampai sore. Kita hari Jumat kita keseimbangan pajak keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar karena adanya pajak. Hari Sabtu berarti keseimbangan pasar setelah subsidi. Oke ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini siapa yang baru masuk ini? Ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Nggak ada ya? Ya mungkin saudara masih bingung-bingung bisa dipelajari lagi nanti. Untuk saudara Ani, nanti videonya bisa di-share di grup ya. Nanti kelas sebelah akan Bu Safa share. Oh, yang minggu kemarin belum di-share ya? Untuk videonya ya sama Bu Safa. Ya, minggu kemarin untuk videonya akan Bu Safa share ke kelasnya saudara Ani juga. Oke, Ani. Ada yang lain kalau mau bertanya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Karena Bu Safa harus move lagi nih dari ke Jakarta Barat. Kita foto dulu ya sebagai bukti kita online learning hari ini. Bisa dibuka videonya semuanya. Saudara Siska, Saudara Iin, Tamia, Sumarni ini mana? Kok cuma dindingnya itu yang online? Orangnya kemana? Saudara Fahri, Saudara Reje, Saudara Paulus. Mana Paulus? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita selfie untuk yang layar pertama. Ya ampun, yang cewek masih. Oke, yang layar pertama Bu Safa foto ya. 1, 2, 3. Yang layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Link di YouTube bisa ditunggu ya. Insya Allah secepatnya Bu Safa akan upload karena ada gangguan jaringan mulai semalam. Kita akhiri ya semua. Kalau ada pertanyaan bisa di via grup atau bisa japri ke Bu Safa. Kalau lebih baiknya sih menurut Bu Safa kalau ada pertanyaan di grup saja karena supaya yang lain juga tahu, siapa tahu pertanyaannya juga sama kan, gitu. Kita akhiri ya semuanya. Selamat istirahat semua, selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Safa. Halo. Halo Bu Safa.
Mustafa udah keluar deh kayaknya. Ini yang jadi host tolong izin ya. Yang dilempar Apa? jadi host tolong yang recordingnya Siapa yang jadi host? tadi Yang Ahmad semua aja siapa? nih. Ahmad siapa Ahmad. tadi ya? Ahmad Murori. Aman Kemon. Ahmad Apa? Murori mau nanya ini kalau udah di record gimana kalau Kemon. buat dituinnya? Gue udah record. Kalau keluar gimana live? Ya, absennya live. Ahmad Murori, halo. Di end aja, di end Kemon, semua. Kemon. Mas, mana tuh? Di end semua aja. Oh nanti Ahmad Murori yang share ya. Iya. Oke siap, makasih. Set si Fahri. Padia. Si Fahri. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.